Pada suatu malam di tahun 2008, ketika dunia sedang terguncang oleh krisis ekonomi, dengan nama yang tak pernah kita kenal sebelumnya, Satoshi Nakamoto mengirimkan sebuah makalah kecil ke internet. Isinya bukan teori ekonomi, bukan politik, tapi sebuah ide gila. Uang digital yang tidak dikontrol oleh siapapun. Tak ada bank, tak ada pemerintah, hanya jaringan komputer dan kepercayaan. Dan dari ide kecil itu, lahirlah sesuatu yang akan mengguncang dunia, yaitu Bitcoin. Tapi, siapa sebenarnya Satoshi? Kenapa dia menciptakan Bitcoin? Dan bagaimana uang digital ini bisa bernilai ratusan juta hanya karena kepercayaan? Inilah kisah lengkap Bitcoin, dari awal yang misterius sampai menjadi fenomena global. Meskipun baru dikenal luas di akhir tahun 2000-an, kisah Bitcoin sebenarnya dimulai jauh lebih awal, tepatnya pada tahun 1982. Saat itu, seorang ilmuwan komputer bernama David Chaum mulai merasa resah. Ia melihat dunia digital tumbuh pesat, tapi di balik kemajuan itu, ada satu hal yang belum terjaga, yaitu privasi. Didorong oleh kekhawatiran itu, David menulis sebuah makalah yang berjudul Blind Signature for Untraceable Payment. Di dalamnya, ia memperkenalkan ide radikal. Bagaimana jika ada cara untuk membayar secara anonim menggunakan kriptografi? I created a concept for how you could use eCash to make your payments, and then the blind signatures could be used to basically prove things about you without revealing who you are. Sebuah sistem pembayaran digital tanpa harus mengorbankan identitas. Tak berhenti di teori, David pun bertindak. Pada tahun 1990, ia mendirikan DigiCash, perusahaan yang berambisi menciptakan mata uang digital yang aman dan privat. Ia berhasil menarik perhatian banyak orang, mulai dari karyawan berbakat hingga investor yang antusias. Namun, meskipun gagasannya mendahului zaman, produk DigiCash tak pernah benar-benar diterima pasar. Dan menjelang akhir dekade, perusahaan itu pun gulung tikar. Meskipun David gagal, David telah menyalakan percikan, dan percikan itu menyulut semangat generasi selanjutnya. Tahun 1998 menjadi babak baru, muncul dua nama penting, Widai dan Nick Szabo. Widai menulis sebuah esai tentang konsep mata uang digital yang ia sebut B-Money. Tak lama kemudian, Nick Szabo menyusul dengan ide serupa yang ia beri nama BitGold. Keduanya punya visi yang sama, menciptakan mata uang yang tidak dikendalikan oleh pihak ketiga manapun. Sayangnya, seperti DigiCash, ide-ide mereka tak sempat diwujudkan dalam bentuk nyata. Namun, benih yang mereka tanam terus tumbuh. Dan dunia belum tahu bahwa hanya tinggal menunggu satu ledakan besar yang akan mengubah segalanya, yaitu kelahiran Bitcoin. Selama lebih dari 2 dekade, berbagai tokoh telah mencoba menciptakan mata uang digital yang bebas dari kendali pihak ketiga. Namun, satu demi satu upaya itu gagal. Hingga akhirnya, pada tahun 2008, sebuah nama misterius muncul ke permukaan, yaitu Satoshi Nakamoto. Agustus tahun itu, Widai, salah satu pelopor gagasan mata uang kripto, menerima email dari seseorang bernama Satoshi. Dalam pesan itu, Satoshi menulis dengan sopan namun penuh keyakinan. Saya sangat tertarik membaca halaman B-Money Anda. Saya sedang siap menerbitkan makalah yang mengembangkan ide Anda menjadi sistem kerja yang lengkap. 2 bulan kemudian, pada Oktober 2008, sebuah dokumen yang hanya terdiri dari 9 halaman menggegerkan komunitas teknologi, yaitu Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system. White paper ini bukan sekedar teori. Di dalamnya, Satoshi memperkenalkan sistem pembayaran elektronik yang berbeda dari apapun yang pernah ada. Sebuah jaringan yang tidak bergantung pada kepercayaan atau lembaga keuangan, melainkan pada bukti kriptografi. Transaksi dilakukan langsung dari satu orang ke orang lain, tanpa bank, tanpa perantara, sepenuhnya peer-to-peer. Satoshi percaya bahwa Bitcoin bisa menjadi alternatif nyata bagi sistem keuangan tradisional, mengakhiri dominasi mata uang fiat dan bank sentral. Tapi, siapa sebenarnya sosok di balik nama Satoshi Nakamoto? Itulah pertanyaan yang hingga hari ini belum memiliki jawaban.
nama itu hanyalah pseudonym dan identitas aslinya masih diselimuti misteri. Banyak yang meragukan bahwa hanya satu orang bisa menciptakan sistem sekompleks Bitcoin. Teori pun bermunculan. Ada yang mengatakan dia adalah sekelompok pengembang. Ada pula yang percaya dia mewakili perusahaan rahasia atau bahkan badan intelijen. Namun sampai detik ini tidak ada satupun dari teori itu yang bisa dibuktikan. Satoshi menghilang tak lama setelah meluncurkan Bitcoin, meninggalkan jejak berupa kode, tulisan, dan sebuah revolusi finansial yang terus bergulir hingga hari ini. To be able to offer our employees to get a percentage of their salary in Bitcoin allows our residents to pay for fees in Bitcoin and also would allow for taxes to be paid in Bitcoin. Pada awal tahun 2009, dunia baru saja menyambut tahun yang baru. Tapi di sudut kecil komunitas digital, sesuatu yang revolusioner baru saja terjadi. Blok pertama Bitcoin yang kini dikenal sebagai Genesis Block berhasil ditambang. Namun, bukan hanya karena itu blok pertama yang membuatnya istimewa. Di dalamnya terselip sebuah kutipan dan tajuk utama surat kabar The Times, "Chancellor on brink of second bailout for bank." Satu kalimat itu terasa seperti sebuah pernyataan. Banyak yang meyakini kutipan itu adalah sindiran halus terhadap sistem keuangan konvensional yang saat itu tengah goyah akibat krisis global. Seolah-olah Satoshi Nakamoto ingin berkata, sudah waktunya untuk sesuatu yang baru. Beberapa hari kemudian, pada tanggal 12 Januari 2009, sejarah mencatat transaksi Bitcoin pertama. Satoshi mengirimkan 10 Bitcoin kepada Hal Finney, seorang ilmuwan komputer dan kriptografer legendaris. Hal bukan orang asing, ia sudah lama terlibat dalam dunia kriptografi dan langsung tertarik dengan potensi Bitcoin. Ia menjadi salah satu kontributor awal, membantu menemukan dan memperbaiki bug, serta berdiskusi tentang masa depan Bitcoin. Dalam sebuah unggahan forum, Hal pernah menulis dengan nada setengah bercanda, setengah serius. Bayangkan, Bitcoin menjadi sistem pembayaran dominan di dunia, maka nilai totalnya seharusnya setara dengan kekayaan dunia, antara 100 hingga 300 triliun dolar. Dengan 20 juta koin, itu berarti satu koin bernilai sekitar 10 juta dolar. Visi yang saat itu terdengar seperti mimpi, karena kenyataannya Bitcoin belum pernah dipakai untuk membeli apapun di dunia nyata. Sampai suatu hari di bulan Mei 2010, seorang programmer dari Florida bernama Laszlo Hannes memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan siapapun. Ia menawarkan 10.000 Bitcoin kepada siapa saja yang mau membelikannya 2 pizza Papa John. Seseorang menerima tawaran itu dan transaksi pun terjadi. 2 loyang pizza dibeli dengan Bitcoin. Saat itu nilai 1 Bitcoin bahkan tidak sampai 1 sen. Tapi pembelian sederhana ini menandai tonggak penting. Untuk pertama kalinya Bitcoin digunakan sebagai alat tukar di dunia nyata. Pembelian pizza itu menyulut semangat para penggemar awal Bitcoin. Nilainya pun mulai naik perlahan. Beberapa bulan setelahnya Bitcoin berhasil melewati harga 1 sen per koin. Dan sejak saat itu, tidak ada jalan untuk kembali. Tanggal pembelian pizza itu, 22 Mei, kini dirayakan setiap tahun sebagai Bitcoin Pizza Day. Celebrate the anniversary of the day you bought the pizza? Yeah, May 22nd, Bitcoin Pizza Day. So It's called Bitcoin Pizza Day? it is. Sebuah peringatan tentang betapa jauhnya Bitcoin telah berkembang. Dan tentu saja, 10.000 Bitcoin yang dilakukan Laszlo untuk membeli pizza kini bernilai hampir 500 juta dolar. Mungkin itu adalah 2 loyang pizza termahal dalam sejarah umat manusia. And I bought 1 Bitcoin last night. Really? Neutrality in Bitcoin means being able to adopt Bitcoin. If you don't think that this thing is gonna rip, Setelah pembelian pizza yang legendaris itu, komunitas Bitcoin perlahan mulai tumbuh. Forum-forum diskusi semakin ramai. Para pengembang, idealis, spekulan, dan bahkan penambang rumahan mulai berdatangan. Sebuah sistem uang tanpa pemerintah, tanpa bank, dan tanpa batas. Pada saat itu, Bitcoin masih terasa seperti eksperimen. Tapi sedikit demi sedikit, infrastruktur mulai terbentuk. Pada tahun 2010, sebuah platform bernama mt.gox muncul. Awalnya hanyalah situs untuk memperdagangkan kartu game Magic, The Gathering. Namun sang pendiri, Chad McCaleb, melihat peluang. Ia mengubah situs itu menjadi tempat jual beli Bitcoin. Bagi banyak orang,
Mt. Gox menjadi gerbang pertama untuk masuk ke dunia kripto. Di sanalah mereka menukar dolar dengan Bitcoin dan sebaliknya. Namun, tidak semua yang tertarik pada Bitcoin punya niat baik. Di sudut gelap internet, tepatnya di jaringan anonim Tor, muncul sebuah situs pasar gelap bernama Silk Road. Situs ini memungkinkan orang membeli narkoba dan barang ilegal lainnya. Semuanya dibayar dengan Bitcoin. Bagi pendukung Bitcoin, ini adalah ujian moral. Di satu sisi, mereka percaya pada kebebasan transaksi. Di sisi lain, reputasi Bitcoin mulai ternoda. Media pun mulai meliput, Bitcoin disebut sebagai mata uang kriminal, dan otoritas pun turun tangan. Pada tahun 2013, FBI berhasil menutup situs itu dan menangkap pendirinya, Ross Ulbricht. Tapi, meskipun pasar gelap itu ditutup, sesuatu yang tak terduga terjadi. Harga Bitcoin justru naik. Banyak orang menyadari satu hal penting. Meskipun digunakan di tempat gelap, teknologi Bitcoin itu sendiri tidak bisa dimatikan. Tidak ada server pusat yang bisa disita. Tidak ada kantor yang bisa digerebek. Jaringannya tersebar di seluruh dunia, ditopang oleh ribuan komputer yang secara sukarela menjalankan sistem ini. Momentum pun tumbuh terus. Tahun demi tahun, lebih banyak orang mulai tertarik. Penambangan Bitcoin yang dulunya bisa dilakukan dengan komputer rumahan, kini memerlukan perangkat khusus bernama ASIC. Investor mulai melirik, perusahaan mulai bereksperimen. Dan perlahan, Bitcoin bukan lagi sekedar proyek hobi para geek. Ia telah menjadi gerakan global. Satu blok, satu transaksi, satu ide pada satu waktu. Bitcoin terus menulis sejarahnya sendiri. Tahun-tahun setelah penutupan Silk Road menjadi titik balik. Bitcoin yang dulunya hanya dibicarakan di forum-forum bawah tanah dan komunitas teknologi mulai menarik perhatian dunia luar. Pada tahun 2013, harga Bitcoin menyentuh angka $1.000 untuk pertama kalinya. Bagi komunitas awal, ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Media arus utama mulai memberitakan Bitcoin secara masif. Ada yang penasaran, ada yang skeptis, dan tentu saja banyak yang ingin ikut untung. Investor mulai berdatangan, bukan hanya individu, tapi juga perusahaan-perusahaan besar yang melihat potensi mata uang digital ini. Beberapa toko online mulai menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran. Bahkan, ada ATM Bitcoin di beberapa kota besar. Tapi seperti roller coaster, harga Bitcoin tak pernah benar-benar stabil. Setelah mencapai $1.000, nilainya anjlok dalam waktu singkat. Beberapa menyebutnya sebagai gelembung, sementara yang lain menganggapnya sebagai pembersihan alamiah sebelum naik lebih tinggi. Pada tahun 2014, komunitas dikejutkan oleh tragedi besar. Mt. Gox, platform terbesar saat itu, kolap. Lebih dari 800.000 Bitcoin hilang dan ribuan pengguna merugi. Kepercayaan sempat runtuh. Namun, dari kehancuran itu, lahirlah pelajaran. Dunia kripto butuh sistem yang lebih kuat, lebih transparan, dan lebih terdesentralisasi. Di saat Bitcoin berjuang memulihkan citranya, sebuah nama baru muncul, Ethereum. Diluncurkan pada tahun 2015 oleh seorang pemuda jenius bernama Vitalik Buterin. Ethereum membawa ide yang jauh lebih luas dari sekedar mata uang. Ia memperkenalkan konsep smart contract, kontrak digital yang bisa dijalankan otomatis di atas blockchain. Ethereum membuka pintu bagi banyak inovasi, dari proyek keuangan terdesentralisasi, DeFi, NFT, hingga sistem voting tanpa manipulasi. Dunia kripto menjadi semakin ramai dan beragam. Namun, meski banyak pesaing baru bermunculan, Bitcoin tetap menjadi yang utama. Ia bukan hanya yang pertama, tapi juga yang paling kuat dan yang paling dikenal. Pada tahun 2017 menjadi tahun krusial lainnya. Harga Bitcoin kembali meroket, kali ini melewati angka $19.000. Sekali lagi dunia terbelalak. Dari penggemar biasa hingga selebritas, semuanya ingin ikut serta. Tapi seperti sebelumnya, lonjakan itu diikuti oleh koreksi tajam dan banyak yang kecewa. Namun, satu hal yang kini semakin jelas, Bitcoin bukan sekedar tren semata. Ia adalah simbol dari sesuatu yang lebih besar. Keinginan akan sistem keuangan yang lebih bebas, transparan, dan tak terikat oleh batas negara. Memasuki awal tahun 2020-an, Bitcoin sudah berubah wajah dari sebuah eksperimen teknologi menjadi fenomena global. Tak hanya komunitas penggemar dan spekulan kecil, kini institusi besar ikut meramaikan arena. Perusahaan-perusahaan raksasa mulai membeli Bitcoin sebagai aset cadangan. Melihatnya
sebagai pelindung nilai di tengah ketidakpastian ekonomi dan inflasi yang melambung tinggi. Nama-nama seperti Tesla, MicroStrategy, dan bahkan bank investasi mulai mengumumkan kepemilikan Bitcoin dalam laporan keuangan mereka. Tak hanya itu, berbagai bursa kripto juga semakin matang. Platform perdagangan semakin aman dan mudah diakses, dengan regulasi mulai diterapkan di banyak negara untuk melindungi investor sekaligus mencegah penyalahgunaan. Di sisi lain, pemerintah dan otoritas keuangan pun mulai merespon dengan serius. Ada yang membuka pintu dengan regulasi jelas, ada juga yang waspada dan membatasi penggunaan Bitcoin. Perdebatan soal legalitas, pajak, dan pengawasan terus berlangsung. Namun yang menarik adalah bagaimana Bitcoin mulai dilihat sebagai emas digital, sebuah aset yang bisa melindungi kekayaan dari inflasi dan ketidakpastian mata uang fiat. Di beberapa negara dengan ekonomi yang rapuh, Bitcoin bahkan digunakan oleh masyarakat sebagai alat menyimpan nilai sehari-hari. Dengan semakin banyaknya penggunaan institusional dan adopsi yang meluas, Bitcoin perlahan mengukuhkan dirinya sebagai bagian dari sistem keuangan global, meski masih menyimpan kontroversi dan tantangan. Dari asal-usulnya yang misterius hingga menjadi fenomena global yang sulit diabaikan, perjalanan Bitcoin adalah kisah tentang inovasi, perjuangan, dan visi akan kebebasan finansial. Bagaimana menurutmu? Apakah Bitcoin benar-benar bisa mengubah cara dunia memandang uang? Atau justru hanya tren sesaat yang akan pudar? Tulis pendapatmu di kolom komentar.